Kalian pernah dengar kisah ini nggak? Ini kisah nyata, terjadi pada tahun 2002, di mana seorang bocah bersahabat dekat dengan sosok Bunian, yang membuat beliau ini yang semula orang biasa saja menjadi orang yang luar biasa. Persahabatan beliau ini membuat beliau berubah menjadi 180 derajat. Yang semula dia hanya orang biasa saja menjadi orang yang luar biasa. Dan kabarnya sekarang beliau menjadi salah satu pejabat negara. Mau tahu kisah selengkapnya? Simak cerita berikut. Empat tahun bersahabat dengan cintaku. Bayangin, ada seorang anak SMP, umurnya baru 13 tahun. Anak ini bukan anak yang terkenal pintar, bukan juga anak yang punya kemampuan aneh-aneh. Di sekolah nilainya biasa aja. Kalau ada pelajaran matematika, dia selalu bingung. Apalagi kalau disuruh menghafal, dia juga termasuk yang paling lama. Pokoknya kalau dibanding sama teman-teman lain, dia bukan siapa-siapa deh. Tapi semuanya berubah setelah dia bertemu dengan sosok, atau lebih tepatnya Bunian. Sosok yang selama 4 tahun berikutnya justru menjadi sahabat yang paling dekat dalam hidupnya. Sosok yang gak pernah dia ceritain kepada siapapun sebetulnya. Sosok yang katanya sering datang ketika dia sedang sendirian. Dan yang paling aneh, sejak berteman dengan sosok ini, kemampuan anak ini berubah drastis. Dia jauh lebih pintar. Dia bisa mengingat sesuatu yang cuma dengan sekali melihat. Dia juga bisa memecahkan soal yang bahkan gurunya sendiri bilang cukup sulit. Bahkan beberapa kali dia seperti tahu sesuatu sebelum kejadian itu terjadi. Tapi ada satu aturan, cuma satu, dia nggak boleh menceritakan tentang sahabatnya itu kepada siapapun. Dan selama 4 tahun dia berhasil menjaga rahasia itu. Dan sampai satu malam dia melakukan satu kesalahan kecil. Kesalahan yang akhirnya membuat sahabatnya pergi. Dan setelah pergi, sosok itu nggak pernah kembali lagi. Kita sebut saja namanya Raffi. Karena ini cerita yang katanya pernah terjadi di salah satu daerah di Sumatera Barat. Dan orang yang mengalami kejadian ini sampai sekarang masih mengingat satu kalimat yang pernah diberikan oleh sosok tersebut. Kalimat yang menurut dia nggak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Waktu pertama kali Raffi bertemu sosok itu, dia masih kelas 1 SMP. Saat itu umurnya sekitar 13 tahun. Raffi sebenarnya anak yang pendiam. Bukan berarti dia nggak punya teman, punya. Cuma dia lebih suka menyendiri. Kalau pulang sekolah, teman-temannya biasanya nongkrong dulu gitu kan. Ada yang main bola, ada yang pergi ke warung, ada juga yang sekedar ngobrol. Raffi beda, dia lebih sering langsung pulang. Soalnya di rumah dia masih harus membantu orang tuanya. Rumah Raffi berada di pinggir kampung. Di belakang rumahnya masih ada kebun, semak-semak, dan pepohonan yang cukup lebat. Kalau siang, tempat itu sebenarnya biasa aja. Tapi kalau malam, beda cerita. Orang-orang tua di kampung itu dari dulu memang sering melarang anak-anak bermain terlalu jauh ke arah hutan. Bukan karena ada larangan resmi, tapi karena memang banyak cerita aneh-aneh di daerah itu. Ada orang-orang yang pernah mendengar suatu orang memanggil, ya namanya dari dalam hutan. Ada yang pernah melihat bayangan besar lewat di antara pepohonan. Ada juga yang katanya pernah melihat jejak kaki yang bentuknya aneh. Tapi Raffi nggak terlalu percaya. Buat dia semua itu cuma cerita orang tua. Sampai suatu sore, sepulang sekolah, Raffi mengalami sesuatu yang membuat pandangannya berubah. Hari itu hujan baru aja berhenti. Jalan masih basah. Raffi ini pulang sendirian karena teman-temannya lewat jalan lain. Waktu sampai dekat kebun yang nggak jauh dari rumahnya itu, dia mendengar suara. Suaranya itu kayak suara mengerang gitu yang tiba-tiba Raffi berhenti. Dia pikir mungkin cuma suara binatang. Dia lanjut jalan. Beberapa langkah kemudian
suara itu terdengar lagi. Rrrr. Seperti itulah kira-kira suaranya yang dia ceritakan pada saya. Raffi kemudian menoleh ke belakang, tapi nggak ada siapa-siapa. Dilihat dia ke kanan, kosong. Ke kiri juga nggak ada apa-apa. Tapi entah kenapa bulu kuduknya itu mulai berdiri. Raffi mempercepat langkah dan tepat sebelum dia keluar dari jalan kecil itu, dia melihat sesuatu. Di antara kedua pohon ada sepasang mata diam dan nggak berkedip. Raffi langsung berhenti. Jaraknya mungkin sekitar 20 meteran lah. Awalnya dia pikir itu cuma hewan, tapi ada sesuatu yang aneh. Sosok itu terlalu besar, dan cara berdirinya itu bukan seperti binatang biasa. Raffi nggak berani mendekat. Dia cuma berdiri beberapa detik, kemudian sosok itu bergerak sedikit. Raffi langsung lari dong. Dia nggak menoleh lagi sampai masuk rumah. Singkat cerita, malamnya Raffi nggak cerita kepada siapapun. Dia pikir kejadian itu selesai. Ternyata belum dong. Sekitar tengah malam, Raffi terbangun. Entah kenapa dia merasa ada sesuatu di luar rumah. Dia mendengar suara dari halaman, tapi bukan suara langkah manusia. Seperti ada sesuatu yang berjalan pada di tanah basah. Raffi tetap diam, kemudian terdengar suara yang sama seperti tadi siang saat dia pulang sekolah. Suaranya mengerang lagi. Raffi langsung merinding. Dia pelan-pelan bangun dari tempat tidur. Dia mendekati jendela. Awalnya dia nggak berani membuka tirai, tapi rasa penasaran Raffi ini akhirnya mengalahkan rasa takut. Pelan-pelan dia membuka sedikit, dan di luar ada sosok itu berdiri dekat pohon. Raffi langsung mundur, tapi anehnya sosok itu nggak melakukan apa-apa gitu. Nggak mendekat, nggak menyerang. Dia cuma berdiri seolah-olah dia sedang memastikan Raffi baik-baik saja. Malam itu Raffi kembali tidur, tapi sejak malam itu sosok tersebut mulai datang hampir setiap beberapa malam. Kadang Raffi melihatnya dari jendela, kadang cara mendengar suaranya, kadang dia melihat bayangan besar bergerak di belakang rumah. Ya gitu-gitu aja. Awalnya Raffi takut, lama-lama dia mulai terbiasa dong. Dan suatu malam Raffi melakukan sesuatu yang sampai sekarang masih dia ingat. Dia membuka pintu rumah, dia keluar, dia berdiri di halaman, kemudian dia berkata, "Kalau kamu memang mau ngapa-ngapain, kenapa nggak dari kemarin?" Sosok itu tetap diam. Raffi juga diam. Beberapa detik kemudian dia mendengar suara seperti bisikan, tapi bukan dari mulut sosok itu, tapi seperti suara yang tiba-tiba muncul di kepalanya. Bunyinya gini, "Aku gak mau menyakitinmu." Tiba-tiba Raffi langsung kaku. Raffi ini gak tahu harus lari atau tetap berdiri. Kemudian suara itu muncul lagi, "Aku cuma ingin berteman." Nah, sejak malam itulah semuanya dimulai. Raffi mulai sering bertemu sosok tersebut. Awalnya cuma sebentar, lama-lama bisa berjam-jam. Raffi ngobrol tentang sekolah, tentang orang tuanya, tentang teman-temannya, tentang masalah yang dia punya. Aneh-aneh memang. Tapi Raffi merasa sosok itu benar-benar mendengarkannya. Gak pernah memotong pembicaraannya dan gak pernah ngejek juga. Dan gak pernah juga menertawakan Raffi. Dan justru ketika Raffi sedang punya masalah, sosok itu selalu muncul. Sampai suatu malam Raffi bertanya, "Kamu sebenarnya siapa?" Lama gak ada jawaban, kemudian suara itu muncul lagi, seperti bunyi bisikan, "Kamu gak perlu tahu." Tapi Raffi ini tetap penasaran dan bertanya, "Tapi kamu bukan manusia kan?" Makhluk itu tetap diam. Kemudian ada bisikan lagi, "Bukan." "Kalau gitu kamu siapa?" kata Raffi. Kali ini jawabannya bikin Raffi nggak bisa tidur sampai pagi. "Orang-orang memanggilku Cindaku." Nah, sejak saat itu Raffi mulai memahami kenapa sosok tersebut berbeda. Dia juga mulai mendengar cerita dari orang-orang tua di kampung tentang Cindaku yang sebelumnya dia tidak percaya sama sekali. Dan dia juga mendengarkan tentang manusia yang dipercaya punya hubungan erat dengan harimau, tentang ilmu yang gak sembarang orang bisa punya. Tapi Raffi gak pernah tahu mana yang benar, karena dia merasa yang dia lihat sendiri cuma satu, Cindaku, sahabatnya. Dan selama hubungan itu berlangsung, Raffi mulai mengalami perubahan. Awalnya kecil,
Sekedar ya dia mulai gampang mengingat pelajaran, kemudian semakin lama kemampuannya semakin aneh. Suatu hari gurunya memberikan soal matematika yang cukup sulit. Teman-temannya mengeluh. Raffi cuma melihat soal itu. Anehnya, jawabannya seperti langsung muncul di pikirannya. Dan dia tulis, benar, besoknya ujian. Raffi mengerjakan semuanya dengan cepat. Nilainya hampir sempurna. Guru sampai heran. Raffi, kamu belajar di mana? Raffi cuma jawab, belajar sendiri, Bu. Padahal dia tahu, bukan itu jawabannya. Kemudian kejadian seperti itu terus berulang. Raffi semakin pintar. Dia bisa mengingat sesuatu yang baru saja dibaca sekali. Dia bisa memahami pelajaran dengan cepat. Bahkan dalam beberapa hal. Dia seperti punya insting yang berbeda. Nah, suatu pagi dia menyuruh ibunya jangan pergi ke pasar lewat jalan tertentu. Ibunya bertanya kenapa. Raffi cuma bilang, pokoknya jangan lewat sana, Bu. Siangnya baru diketahui kalau jalan tersebut memang sempat tertutup karena pohon tumbang. Raffi sendiri nggak tahu dari mana dia bisa merasa seperti itu. Dan semakin lama, dia mulai sadar ada hubungan antara dirinya dengan Jindaku. Tapi ada satu hal yang selalu diingatkan. Jangan pernah menceritakan tentang aku. Raffi mengangguk. Dia berjanji. Bahkan satu malam, Jindaku memberikan satu peringatan lagi. Kali ini suaranya terdengar jauh lebih serius. Kalau sumpahmu rusak, aku pergi. Kemudian Raffi bertanya, pergi kemana? Jawabannya sederhana. Kembali ke tempatku. Terus kapan kamu balik? Jindaku diam cukup lama. Kemudian berkata, mungkin aku nggak akan kembali. Raffi langsung bilang dia nggak akan pernah melanggar dan selama bertahun-tahun dia benar-benar menjaga rahasia itu. Singkat cerita, waktu berjalan, Raffi sudah kelas 3 SMP. Hubungannya dengan Jindaku semakin dekat. Bahkan Raffi sudah nggak menganggapnya sebagai makhluk yang harus diikuti. Buat dia, Jindaku adalah satu-satunya sosok yang selalu ada ketika dia sedang membutuhkan teman. Tapi justru disinilah masalahnya. Karena ketika seseorang terlalu terbiasa dengan sesuatu, kadang dia mulai lupa bahwa sesuatu itu sebenarnya berbahaya. Raffi sudah mulai berani, bahkan terlalu berani. Dia mulai datang lebih jauh ke dalam hutan, kadang malam-malam, kadang sendirian. Dan suatu hari, salah satu teman dekat Raffi mulai curiga. Temannya heran, kenapa Raffi sering menghilang. Kenapa setiap ditanya, dia selalu menghindar. Dan kenapa Raffi sering pergi ke hutan. Temannya akhirnya mengikuti, diam-diam, sampai satu malam, Raffi masuk cukup jauh ke dalam hutan. Dia pikir tidak ada siapa-siapa yang mengikuti. Padahal ada teman yang di belakang, dan malam itu temannya melihat sesuatu. Sesuatu yang sampai sekarang katanya masih membuat dia takut kalau mengingatnya. Di tengah hutan, Raffi berdiri sendirian. Kemudian di balik pohon muncul sosok besar. Temannya yang ngikutin ini langsung membeku. Dia nggak tahu harus lari atau diam. Sosok itu berdiri beberapa meter dari Raffi. Raffi menoleh. Dan saat itulah dia sadar. Dia tidak sendirian. Ternyata melihat mereka, Raffi panik. Dia langsung menghampiri temannya. Ngapain kamu di sini? Tanya Raffi. Temannya nggak bisa menjawab. Mukanya pucat. Temannya ini cuma nunduk ke belakang Raffi. Raffi menoleh. Sosok itu masih ada. Dan untuk pertama kalinya Raffi melihat sesuatu yang berbeda dari matanya. Bukan marah, tapi seperti kecewa. Raffi tahu. Sumpahnya sudah berada di ujung tanduk. Temannya terus bertanya, itu apa, Vi? Raffi diam. Vi, itu siapa? Tanya temannya. Raffi masih diam. Sampai akhirnya temannya mendesak. Dan dalam keadaan panik, Raffi melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dia berkata, dia sahabatku. Hanya itu. Cuma 4 kata, tapi setelah kalimat itu keluar, hutan mendadak berubah. Angin berhenti, suara jangkrik hilang, daun-daun yang tadi bergerak ikut diam. Semuanya diam. Raffi langsung tahu, dia sudah melanggar. Temannya mulai mundur, dan dari arah belakang terdengar suara geraman. Kali ini bukan geraman pelan seperti biasanya. Suara itu panjang dan terasa seperti datang dari seluruh penjuru hutan.
Raffi menoleh. Sosok itu sudah tidak ada. "Jangan pergi," teriak Raffi. Dan Raffi berteriak, "Jangan pergi!" Dan nggak ada jawaban. Dia berlari masuk ke antara pepohonan. Dia mencari, memanggil, tetap nggak ada jawaban. Sampai akhirnya Raffi mendengar satu suara, sangat pelan, seperti bisikan terakhir. "Kamu sudah berjanji." Raffi berhenti. Air matanya langsung keluar. Dia tahu semuanya selesai. Dan sejak malam itu, cintaku nggak pernah muncul lagi. Awalnya Raffi masih menunggu. Malam pertama dia menunggu, malam kedua dia masih menunggu, seminggu masih menunggu, sebulan masih berharap. Dia bahkan kembali ke tempat pertama kali mereka bertemu, tempat mereka biasa berbicara, tempat yang selama 4 tahun terasa seperti tempat paling aman baginya. Raffi duduk sendirian di sana, kemudian berkata, "Aku minta maaf," kata Raffi. Dan ya, nggak ada jawaban. "Aku janji nggak akan cerita lagi." Hutan tetap diam. Dan untuk pertama kalinya Raffi benar-benar merasa sendirian. Bukan cuma karena cintaku pergi, tapi karena dia baru sadar. Selama 4 tahun dia sudah terbiasa hidup dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang membuatnya merasa kuat, membuatnya merasa pintar, membuatnya merasa punya seseorang yang selalu ada. Dan sekarang semuanya hilang. Dia masih tetap pintar, tapi tidak seperti dulu. Ingatan yang dulu sangat kuat mulai kembali biasa. Insting aneh yang dulu sering muncul juga perlahan menghilang. Seolah-olah semua yang pernah diberikan kepadanya ikut pergi bersama cintaku. Tahun-tahun berlalu, Raffi tumbuh dewasa. Dia tidak pernah lagi menceritakan semuanya kepada banyak orang. Bahkan kepada keluarganya sendiri pun tidak. Tapi ada satu hal yang sampai sekarang masih dilakukan. Kalau malam sedang sangat sepi, dan dia mendengar suara dari arah hutan, Raffi selalu berhenti dan berharap mungkin suara itu adalah sahabat lamanya. Tapi selama bertahun-tahun tidak pernah ada jawaban. Cintaku benar-benar pergi dan tidak pernah kembali. Yang membuat cerita ini semakin aneh ialah Raffi sebenarnya tidak pernah menganggap 4 tahun itu sebagai kutukan. Dia justru menganggapnya sebagai sebuah persahabatan. Masalahnya, mungkin persahabatan itu memang punya aturan. Dan ketika aturan itu dilanggar, hubungan tersebut harus berakhir. Kita nggak tahu apakah cerita Raffi ini beneran atau tidak. Kita juga nggak tahu sebenarnya apa yang dia temui di dalam hutan. Apakah sosok yang dia lihat memang makhluk seperti yang dipercaya masyarakat? Atau mungkin ada penjelasan lain yang sampai sekarang belum dipahami. Tapi ada satu bagian dari cerita Raffi yang selalu membuat orang bertanya, kenapa selama 4 tahun sosok itu nggak pernah menyakiti? Dan kenapa justru membuat Raffi menjadi lebih pintar? Kenapa sosok itu selalu datang ketika Raffi sedang punya masalah? Dan yang paling penting, kenapa setelah satu sumpah dilanggar, sosok itu benar-benar menghilang? Mungkin jawabannya cuma diketahui oleh Raffi dan sahabatnya yang sudah pergi itu. Satu hal yang pasti, kadang manusia memang nggak takut kepada sesuatu yang dianggap gaib. Manusia justru bisa menjadi terlalu nyaman, terlalu percaya sampai lupa bahwa di balik persahabatan yang kelihatannya indah, mungkin ada sebuah aturan yang nggak boleh dilanggar. Dan buat Raffi, dia baru menyadari semuanya telah terlambat. Karena ada beberapa pertemuan dalam hidup yang mungkin memang cuma ditakdirkan untuk sementara. 4 tahun ternyata cukup untuk membuat seorang anak menganggap makhluk misterius sebagai sahabatnya. Tapi satu kesalahan ternyata cukup untuk membuat sahabat itu pergi selamanya. Dan sampai hari ini, setiap kali Raffi melewati hutan tempat mereka dulu bertemu, dia masih punya satu harapan kecil. Dia cuma ingin mendengar satu suara yang sudah 4 tahun tidak pernah dia dengar lagi. Suara yang dulu selalu datang dari balik pepohonan dan berkata kepadanya, "Aku nggak menyakitimu."